Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung dengan NIM 05412219. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer tentang 20 perintah penting yang ada di command prompt atau CMD. Perintah pertama adalah cd, singkatan dari change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder lainnya. Misalnya ketika kita mengetik cd dokumen, maka kita akan masuk ke folder dokumen. Jika ingin kembali ke folder sebelumnya, cukup ketik cd titik-titik. Tanda 2 titik artinya naik satu tingkat ke atas dan dari folder saat ini. Perintah kedua adalah cls dot. Ini singkatan dari clear screen. Sangat sederhana, yaitu untuk membersihkan tampilan di jendela CMD. Jadi kalau layar kita sudah penuh dengan teks, tinggal ketik cls, maka layar akan langsung kembali kosong. Perintah ketiga yaitu cls slash tanda tanya. Nah, tambahan slash tanda tanya ini adalah cara untuk melihat bantuan atau help dari suatu perintah di CMD. Jadi kalau kita tidak tahu cara pakainya, cukup tambahkan slash tanda tanya di belakang perintahnya. Contohnya cls slash tanda tanya. Maka CMD akan menampilkan penjelasan lengkap tentang fungsi dan opsi yang bisa digunakan dengan perintah cls dot. Perintah keempat adalah dir slash tanda tanya. Sama seperti sebelumnya, dir slash tanda tanya akan menampilkan panduan tentang perintah dir. Secara umum, perintah dir sendiri berfungsi untuk melihat daftar file dan folder yang ada di dalam direktori aktif. Perintah kelima yaitu ifconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi dasar jaringan komputer kita, yaitu seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Kita cukup mengetik ifconfig, maka CMD akan menampilkan konfigurasi jaringan dari semua adaptor yang aktif. Perintah keenam yaitu ifconfig/all. Ifconfig menampilkan informasi singkat, tapi ifconfig all akan menampilkan informasi yang lebih lengkap, mulai dari alamat MAC, DNS server, dan status koneksi jaringan. Biasanya perintah ini digunakan untuk mendiagnosis masalah jaringan. Perintah ketujuh yaitu ifconfig/tanda tanya. Seperti sebelumnya, tambahan slash tanda tanya akan menampilkan daftar opsi lengkap yang bisa digunakan dengan ifconfig. Perintah ini sangat membantu kalau kita ingin tahu fungsi dari setiap parameter yang tersedia. Perintah ke-8 yaitu ifconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh komputer kita. Biasanya dipakai ketika ingin mendapatkan alamat IP baru dari server DHCP. Setelah dilepaskan, koneksi jaringan biasanya akan terputus sementara. Perintah ke-9 yaitu ifconfig renew. Kebalikan dari release, perintah ini meminta alamat IP baru dari server DHCP. Biasanya digunakan setelah kita menjalankan ifconfig release agar komputer bisa mendapatkan koneksi kembali dengan alamat IP baru. Perintah ke-10 yaitu ifconfig/display DNS. Perintah ini menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan di komputer kita. DNS cache adalah catatan sementara tentang alamat situs yang pernah kita akses agar lebih cepat dibuka kembali. Perintah ke-11 yaitu ifconfig/flush DNS. Perintah ini digunakan untuk menghapus cache DNS. Langkah ini sering dilakukan ketika kita tidak bisa membuka situs tertentu karena terkadang cache DNS sudah usang atau rusak. Perintah ke-12 yaitu ifconfig/register DNS. Fungsinya adalah untuk mendaftarkan ulang nama komputer ke server DNS. Biasanya digunakan dalam jaringan yang menggunakan server DNS agar alamat IP komputer dapat diperbarui oleh sistem. Perintah ke-13 adalah ping. Perintah ini digunakan untuk menguji koneksi antara komputer kita dengan alamat tujuan. Contohnya ping google.com. Jika koneksi berhasil, akan muncul reply dari server.
Tapi kalau gagal berarti ada masalah di jaringan. Perintah ke-14 adalah net start. Perintah ini menampilkan semua koneksi jaringan aktif di komputer termasuk port yang sedang digunakan. Perintah ini digunakan untuk memantau aktivitas jaringan dan mengecek apakah ada koneksi mencurigakan. Perintah ke-15 yaitu tracer, singkatan dari trace route. Perintah ini digunakan untuk melacak jalur yang dilewati paket data dari komputer ke alamat tujuan. Contohnya, tracer google.com. CMD akan menampilkan setiap titik jaringan atau hub yang dilewati sampai ke server tujuan. Perintah ke-16 yaitu path ping. Perintah ini mirip dengan tracer tapi lebih mendetail. Selain menunjukkan jalur, path ping juga menampilkan informasi tentang kehilangan paket atau paket loss di setiap jalur. Prosesnya memang sedikit lebih lama tapi hasilnya sangat lengkap. Perintah ke-17 yaitu NS lookup. Perintah ini digunakan untuk mencari tahu alamat IP dari sebuah domain atau sebaliknya. Misalnya nslookup.google.com, maka CMD akan menampilkan alamat IP dari situs tersebut. Perintah ini juga berguna untuk menampilkan apakah DNS bekerja dengan benar atau tidak. Perintah ke-18 yaitu nets. Ini salah satu perintah yang sangat kuat di CMD. Nets digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan seperti Wi-Fi, IP, dan firewall. Contohnya, Nets WLAN Show Profile. Perintah ini akan menampilkan semua jaringan Wi-Fi yang pernah terhubung di komputer kita. Perintah ini digunakan untuk menampilkan dan mengatur table route jaringan. Biasanya digunakan oleh administrator untuk mengatur jalur lalu lintas data antar jaringan. Dan yang terakhir, perintah ke-20 yaitu net. Perintah net memiliki banyak fungsi. Kita bisa menggunakannya untuk mengelola user, melihat status layanan, hingga mengatur jaringan lokal. Misalnya, net user digunakan untuk menampilkan daftar pengguna yang ada di komputer. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.